Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, perkenalkan nama saya Iqbal Iza Adafiki dengan NIM 2005-1204008 dari Prodi Teknik Informatika kelas B 2020. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai FTP server yang mencakup beberapa poin, di antaranya yang pertama pengertian, yang kedua sejarah FTP server, yang ketiga fungsi FTP, selanjutnya cara kerja FTP, lalu aplikasi FTP client, dan yang terakhir mendemonstrasikan FTP server pada Cisco Packet Tracer. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai FTP server mata kuliah jaringan komputer. Pengertian. FTP server merupakan internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer, kurang lebihnya ke download, atau mengirimkan file ke server atau upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data, karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Sejarah FTP. Yang pertama, telnet digunakan untuk melakukan koneksi secara langsung, indirect network, sedangkan FTP menggunakan koneksi tidak langsung. Standar FTP pertama kali adalah RFC 114 yang dikeluarkan pada tahun 1971. Protokol FTP yang digunakan untuk standar internet disusun oleh Komite Internet Engineering Task Force sebagai serangkaian dokumen resmi RFC atau Request for Comment. Fungsi FTP. Yang pertama, melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Yang kedua, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Yang ketiga, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Yang keempat, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Dan yang kelima, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Adapun cara kerja FTP diantaranya yang pertama, mengandalkan autentikasi standar yang diminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Jadi yang pertama kita melakukan autentikasi standar yang meminta user untuk masukkan username dan password. Yang kedua, password dan username itulah yang menjadi kunci akses untuk mengakses data di dalamnya. Yang ketiga, sebelum terjadi pertukaran data, FTP client terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP client terhubung ke FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas yang kerap kamu lakukan seperti mengunduh data, mengunggah, dan sebagainya. Aplikasi FTP client. Yang pertama ada FileZilla FTP client, merupakan FTP client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Aplikasi FTP ini mendukung di beberapa sistem operasi terkenal seperti Linux dan Windows. Yang kedua, WinSGP itu merupakan aplikasi yang juga cukup populer, apalagi untuk pengguna Windows. Beberapa protokol yang dapat ditangani oleh WinSGP adalah SFTP, SGP, FTP, dan WebDev. GFTP merupakan aplikasi FTP client yang hanya tersedia di sistem operasi Linux. Aplikasi ini proyek sumber terbuka, jadi boleh dikembangkan dan dipakai oleh siapa saja.
FTP hanya bisa digunakan untuk melakukan koneksi FTP menggunakan antar jaringan lokal saja. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Kita lanjutkan untuk demonstrasi FTP server melalui Cisco Packet Tracer. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai FTP server dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Pertama-tama kita membutuhkan 6 buah PC. Kita buat rangkaian seperti ini dulu. 6 buah PC, 2 switch, dan 1 router. Setelah semua terbuat, kita akan masukkan masing-masing IP configuration dari PC 1 sampai PC 6. Untuk PC 1, IP address-nya kita berikan 192.168.1.1. Lalu pada subnet max-nya kita berikan 255.255.255.192. Slotnya pada default gateway-nya kita berikan 192.168.1.62. Slotnya pada DNS server kita berikan 33.33.33.1. Setelah itu kita lanjut pada server 2, yaitu pada server 2 untuk IP address-nya kita berikan 192.168.1.2. Slotnya pada subnet max-nya kita berikan 255.255.255.192. Slotnya pada default gateway kita masukkan 192.168.1.62. Lalu untuk DNS server 33.33.33.1. Selanjutnya kita lanjut pada PC 3. Untuk PC 3 kita berikan IP address-nya 192.168.1.3. Selanjutnya untuk subnet max-nya kita samakan seperti PC 1 PC 2. Lanjut untuk default gateway-nya juga kita berikan sama untuk PC 1 dan PC 2. Lanjut pada DNS server kita samakan juga 33.33.33.1. Selanjutnya kita masuk pada PC 4 pada desktop IP configuration. Di sini kita berikan untuk alamat IP address-nya 192.168.1.65. Selanjutnya pada di subnet max-nya yaitu 255.255.255.192. Selanjutnya pada default gateway kita berikan 192.168.1.1.126. Lanjut pada DNS server kita berikan 33.33.33.1. Selanjutnya kita langsung pada PC 5. Untuk PC 5 kita berikan alamat address-nya 192.168.1.66. Untuk subnet max-nya kita berikan 255.255.255.92. Lalu pada default gateway kita berikan 192.168.1.126. Lalu pada DNS server kita berikan 33.33.33.1. Lanjut pada PC 6. Untuk alamat address-nya kita berikan 192.168.1.67. Lalu lanjut pada subnet max-nya yaitu 255.255.192. Kita samakan seperti PC-PC yang lain, PC 5 dan sebagainya.
Lalu lanjut pada default gateway yaitu 192.168.1.126. Untuk DNS server kita samakan dari posisi 1 sampai posisi 6 yaitu 33.33.33.1. Baiklah, setelah semua terkonfigurasi IP-nya, kita perlu koneksikan antara 3 PC ke switch 1, 3 PC ke switch 2, lalu switch 1 dan switch 2 ke router 1 menggunakan automatical choose connection. Jadi kita berikan otomatis aja karena nanti pasti untuk koneksi biar lebih mudah. Lalu kita lanjut, setelah semua terkonfigurasi, kita akan pasangkan ke router. Jadi untuk router kita berikan, pada config kita masukkan fast internet 00-nya, terlebih dahulu kita on kan. Setelah itu kita masukkan IP address-nya 192.168.1.62. Ini untuk PC1 sama PC3. Selanjutnya data subnet max-nya yaitu 255.255.255.192. Selanjutnya pada fast internet 1 kita berikan IP address milik PC4 sampai PC6 pada subnet max-nya. Pada default gateway-nya. Ya, pada subnet max-nya kita berikan 192.168.1.126. Hanya subnet max-nya kita berikan kita samakan pada fast internet 00. Jadi 255.192 dan jangan lupa kita on-kan. Selanjutnya, setelah semua terkonfigurasi, kita buat sebuah rangkaian lagi. Di sini ada access point. Di sini juga ada access point, ada laptop, ada smartphone, ada server, selanjutnya router 2. Jadi kita perlu rangkai dulu terlebih dahulu seperti ini untuk laptop, smartphone. Lalu pada access point ini seperti ini contohnya, kita ganti untuk rename nama. Untuk access point yang pertama kita berikan nama AP1. Selanjutnya untuk access point kedua kita berikan nama AP2. Lalu lanjut pada server. Untuk server kita berikan rename nama DHCP server. Selanjutnya switch kita otomatiskan tetap, lalu ke router 2. Setelah itu kita berikan alamat IP dari masing-masing laptop dan smartphone. Di sini kita konfigurasikan pada IP konfigurasi, kita berikan IP address-nya 192.168.1.129. Lalu pada subnet max-nya kita berikan 255.255.255.128. Lanjut pada default gateway kita berikan 192.168.1.254. Untuk DNS servernya kita berikan 33.33.33.1. Untuk laptop telah selesai untuk konfigurasi. Selanjutnya pada smartphone. Untuk smartphone itu sendiri kita berikan alamat IP address-nya 192.168.1.130. Lalu untuk subnet max-nya yaitu 255.255.255.128. Lanjut pada default gateway kita berikan 192.168.1.254. Lalu pada DNS server kita berikan 33.33.33.1.
Baik, setelah semua terkonfigurasi, kita perlu memasangkan beberapa komponen untuk menyambungkan dari laptop ke AP1, lalu smartphone ke AP2. Karena ini tidak menggunakan koneksi kabel. Kita langsung masuk pada AP1, kita berikan pada port 1. Port 1 di sini kita on-kan, lalu pada SSID kita ganti dengan namanya AP1. Selanjutnya pada authentication kita berikan WPA2 PSK dan memberikan password yaitu 1 sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jika semua sudah terlaksana, kita langsung masuk pada laptop. Pada laptop sendiri kita perlu menghubungkan menggunakan wireless. Nah, untuk wireless sendiri karena beberapa Nah, di sini karena saya sudah menggunakan wireless, jadi dapat menggunakan. Jadi yang pertama ketika laptop Anda masih baru, kita off-kan terlebih dahulu pencet ini, lalu kita ganti tempat ini, kita taruh pada sini, dan kita geser sini pada sini. Setelah itu kita on-kan, setelah on, kita masuk pada wireless. Nanti otomatis wireless kita akan terlihat. Setelah wireless terlihat, kita berikan nama, kita on-kan, kita berikan nama AP1 dan kita masukkan passwordnya. Setelah itu laptop akan terhubung. Selanjutnya untuk pada ini laptop akan terhubung pada AP1 karena kita menghubungkannya pada AP1. Selanjutnya pada smartphone, karena pada smartphone kita pasti mempunyai wireless, jadi kita langsung on-kan dan kita beri nama di sini AP2 tanpa menggunakan password karena kita ingin langsung menghubungkannya. Jadi kita menggunakan keunikan yang pertama pada AP1 menggunakan password, yang kedua tidak menggunakan password. Selanjutnya lanjut pada router 2 kita langsung berikan pada fast ethernet 00. Yang pertama kita on-kan, lalu kita hubungkan menggunakan IP address yaitu 192.168.1.254. Untuk subnet max-nya kita berikan 255.255.255.128. Selanjutnya pada fast ethernet 1 kita kosongkan karena pada router 2 gini hanya terhubung satu switch. Beda dengan rangkaian yang pertama menggunakan dua switch. Setelah semua terhubung, kita langsung masuk pada rangkaian yang ketiga, yaitu di sini ada router, di sini ada server, di sini ada switch, dan di sini juga ada 3 server. Kita membutuhkan satu router, di sini kita namai router yang ketiga, lalu satu server kita rename menggunakan nama DNS server. Selanjutnya pada switch kita tetap menggunakan nama switch 4. Selanjutnya pada ketiga server ini, yang pertama kita beri nama web server, yang kedua FTP server, yang ketiga mail server. Kita masuk pada DNS server. Untuk mengkonfigurasikan, kita memberikan IP address pada IP konfigurasi. Yang pertama kita berikan yaitu IP address 33.33.33.1, lalu subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Selanjutnya untuk default gateway kita berikan 33.33.33.0. Untuk DNS server kita berikan 000, kita beri. Selanjutnya pada
ketiga server ini kita cukup menghubungkan satu server saja, yaitu di sini ada FTP server. Kita masukkan IP konfigurasinya. Yang pertama untuk IP address-nya kita berikan 43.43.43.2, selanjutnya subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Lalu default gateway kita berikan 43.43.43.3. Setelah semua terisi, kita akan menghubungkan pada router. Pada router sini kita akan masukkan fast Ethernet 00, kita on-kan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan di sini 33.33.33.3. Lalu pada subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Lalu pada fast Ethernet 1 kita on-kan, kita beri IP address-nya 43.43.43.3, lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Baiklah, setelah di sini semua terhubung dari ketiga rangkaian tersebut, kita akan hubungkan ketiga server menggunakan connection automatic choose connection. Jadi kita hubungkan router 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Lalu lanjut pada server 1, kita berikan di sini RIP-nya. Yang pertama kita berikan 12.12.12.0, lalu kita add dan akan keluar seperti ini. Selanjutnya kita berikan 13.13.13.0, kita add dan akan keluar seperti ini. Di sini langsung kita masukkan 192.168.1.0 dan akan terhubung network address-nya seperti ini. Setelah semua kita masukkan RIP-nya, kita menggunakan routing RIP atau dynamics, tidak menggunakan statik karena terlalu banyak rangkaian yang perlu kita masukkan. Selanjutnya kita masuk pada CLI, kita ketikkan di sini. Karena saya sudah mengetikkan, jadi saya tidak bisa mengetikkan lagi, takut ada error ataupun yang lainnya. Nah, di sini kita perlu masukkan di sini kita akan ketikkan no auto summary, lalu pada sini version 2. Nah, setelah itu kita akan coba lihat pada RIP. Ketika semua RIP routing berubah pada versi kedua, kita akan masuk setting dan kita save. Nah, ini berlaku untuk semua router. Jadi kita masukkan dulu router 2 RIP-nya 12.12.12.0, selanjutnya 23.23.23.0, lalu kita add, selanjutnya 192.168.1.0. Sini kita juga masukkan karena sebelumnya pasti teman-teman untuk RIP routingnya tidak ada versi yang kedua. Kita masuk pada CLI di sini kita ketikkan no auto summary. Lalu pada versi kedua, version 2, config, kita masuk config, pada masuk RIP kembali, kita lihat pada RIP routing, ketika sudah versi kedua, kita masukkan router setting dan kita save. Lalu pada router 3 juga sama, kita masukkan network address-nya. Yang pertama ada 43.43.43.0, kita add, selanjutnya 33.33.33.0, selanjutnya 23.23.23.0, dan yang terakhir 12.12.12.12.0. Kita sama, kita masuk CLI kita berikan no auto summary,
Lalu versi kedua, version 2, selanjutnya masuk ke config, RIP kembali, kita lihat ketika sudah masuk pada versi yang kedua, kita masuk setting dan kita save. Baiklah, ketika semua telah terkonfigurasi, kita akan mengecek satu persatu apakah PC1 sampai PC6 terhubung pada FTP server. Dan kita akan lihat untuk modulnya. Nah, di sini kita akan menggunakan kita akan menyalakan sebuah service FTP dengan memasukkan username dan password. Kita coba pada server FTP, kita masuk pada FTP server, lalu kita akan masuk pada service. Service kita masuk pada FTP. Nah, di sini saya sudah memasukkan username nama saya sendiri, lalu password 111, dan jangan lupa kita centang semua dari write, read, delete, rename, dan list. Kita on kan, setelah itu kita add dan akan masuk pada sini. FTP saya Iqbal dengan password 1111. Selanjutnya di sini kita akan coba setelah itu ya di sini sebuah file kita akan mengirimkan sebuah file pesan dengan isi berikut, lalu kita akan coba cek. Kita akan melakukan pemanggilan terlebih dahulu pada PC1, command prompt, masuk, kita quit terlebih dahulu, kita ping pada server FTP, apakah terhubung, ternyata terhubung. Lalu lanjut pada PC2, kita ping, terhubung juga untuk PC2. Kita akan coba satu persatu. Lanjut pada PC3, kita ping, nah terhubung juga. Lanjut pada PC4, kita akan coba melakukan pemanggilan ping pada server FTP. Kita coba mengevaluasi apakah sudah terhubung pada servernya. Ternyata sudah terhubung juga untuk server 1 sampai server 4, dan kemungkinan besar untuk server 56 juga telah terhubung. Baiklah, di sini ketika sudah terhubung, kita akan coba masukkan sebuah simulasi yang di sini, yaitu kita akan buat server. Kita akan buat pesan di sini. Pesan pada PC1 yang akan kita kirimkan ke FTP server. Nah, kita akan cek juga apakah file tersebut sudah tersimpan pada PC1 dengan menggunakan perintah dir command prompt. Selanjutnya kita akan masuk pada FTP, masukkan username password, lalu kita upload pesan PC1 ke FTP. Setelah itu kita akan cek pada laptop apakah pesan dari PC1 juga dapat terlihat pada laptop. Saya akan coba simulasikan. Kita akan coba pesan dari PC1, kita tulis, masukkan pada text editor. Di sini saya sudah membuat pesan. Jika sebelum kita ketik new lalu kita save seperti biasa. Di sini saya buat pesan, ada di sini saya akan menggunakan pesan nomor 2, pesan pc1.txt. Kita oke, dan isinya gini. Seperti ini isinya. Kita exit, kita masuk pada command prompt.
kita akan cek. Baik, di sini saya akan coba masukkan pesan baru aja. Pada text editor, kita new, lalu kita akan masukkan pesannya. Halo, saya dari PC 1. Nah, seperti ini. Lalu kita save. Kita akan berikan nama PC 1. Cukup ini aja. Lalu kita save. Setelah itu kita akan coba lihat pada file. Nomor 1 PC 1 telah tersimpan. Baiklah, di sini saya akan masuk pada command prompt. Setelah itu kita akan coba masukkan dir, melihat apa aja informasi pada PC 1. Nah, di sini yang pertama ada pesan yang terbaru, tadi PC 1, yang kedua pesan PC 1.txt dan sebagainya. Nah, di sini kita akan coba melakukan pemanggilan FTP server. Kita akan ketikkan FTP 43.43.43.2. Kita akan masukkan username kayak seperti tadi, username saya Iqbal, lalu menggunakan password 1111. Nah, di sini telah login mode on FTP. Setelah itu kita akan masuk mencoba mentransferkan file dari PC 1 ke FTP. Kita akan coba mentransfer file ini. Kita akan ketikkan put pc1.txt. Kita enter. Transfer complete. Nah, setelah itu transfer telah komplit, kita akan coba melihat untuk transfernya. Kita di sini kita akan ketikkan pada FTP-nya, yaitu info apa aja yang ada FTP, kita ketik dir. Kita akan lihat pada pesan nomor 32 ada pesan PC 1, lalu pada 0 sini ini pesan yang terbaru PC1.txt. Jika telah berhasil, kita akan quit, berarti telah tersimpan pada FTP-nya. Nah, jika kita sudah quit, kita akan coba buka pada laptop. Di sini pada laptop kita akan masuk pada command prompt. Kita akan coba masuk, kita akan lihat FTP pada command prompt, yaitu kita masukkan, kita panggil dulu. Kita akan coba server ping 434343.2. Jika terhubung, kita langsung masuk pada FTP 43.43.43.2. Nah, untuk username-nya kita berikan nama Iqbal, lalu passwordnya 1111. Kita sudah masuk pada FTP menggunakan laptop. Nah, di sini kita akan coba melihat informasi apa aja yang ada dalam FTP. Kita masuk pada dir. Kita akan coba download suatu directory dari PC 1 yang telah tersimpan pada FTP. Kita akan coba mengambil PC1.txt dan dapat membaca pesannya. Kita akan menggunakan panggilan get pc1.txt. Get pc1.txt. Nah, transfer complete berarti untuk pesan tadi sudah kita masukkan pada laptop. Setelah itu kita akan quit dan kita akan lihat pada text editor. Nah,
Pada laptop, text editor, kita masuk ke file, lalu open. Nah, ini kita sudah masuk PC 1. Kita akan lihat pesannya, halo saya dari PC 1. Berhasil. Ketika teman-teman ingin mencoba untuk percobaan dari PC 1, PC 6 hingga smartphone, ini ketika teman-teman melihat simulasi ini secara cermat dan baik teliti, kami mengupayakan dapat terkirim semua, entah kita kirim dari PC 4 ke laptop atau laptop ke PC 5 dan sebagainya. Nah, mungkin sekian dari presentasi mengenai FTP server dari saya. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan kata ataupun yang lainnya mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan atau lainnya mungkin kita dapat diskusikan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.